ketika kita udah ngelewatin si pohon pinus itu, gua ngelihat ada sesosok pendaki, tapi bukan berwujud Indonesia, tapi bule. Karena kita ngerasa udah berulang kali lewat jalur situ, nggak pernah ada air dong. Iya. Tapi ketika kita masuk ke area Kalimati, tiba-tiba air bah, bro. Dari ujung sampai kita di posisi tengah itu, air itu posisinya udah sedada. Dia kayak megang gua, ngegandeng gua untuk minta diantar. Oh. Dari bundaran itu minta diantar. Akhirnya yaudahlah, gue coba memberanikan diri. Gue antarlah dia ke sungai. Nyampe sungai, hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslock. Kali ini sob, gua ngedatengin lagi nih salah satu pendaki dari Kabupaten Bogor. Nah, orang yang dari samping gua ini, dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya waktu dia disar di Buker Baru Bolang. Nah, Buker Baru Bolang itu adanya di kaki Gunung Gede Pangrango. Langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gua ini. Halo bang. Halo. Siapa namanya bang? Nama gua Muhammad Taufan Diki Winto. Gua berasal dari Bogor. Dari Bogor. Sekarang gue di Bogor mana sih bang? Ini kita ada di desa Cimanggu 2. Cimanggu 2. Kecamatan Cibung Bulang. Oke. Kabupaten Bogor Barat. Oke, dan thank you nih Bang Topan ya udah mau menerima kita di sini nih Bang. Oke, nih. sama-sama. Atas sajiannya nih, wah pokoknya thank you banget nih Bang Topan, thank you. Dan ini cerita waktu lu lagi diksar ya, Iya, Mapala ya Bang ya. Mapala. Kebetulan lu udah jadi senior nih ya Yoi. kan. Mapala pecinta alam nih, jadi mahasiswa pecinta alam ya Bang ya. Itu kampus apa sih Bang? Kampus STTI Setieni, STNI Jakarta? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Nah, itu waktu kejadian horor itu tahun berapa tuh Bang Topan? Tahun 2016. 2016, berarti udah 7 tahun, 6 tahun yang lalu. 6 tahun ya? Iya, nggak berasa ya Bang. Nggak berasa? Oke, tahan dulu nih Bang Topan nih. Oke. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Karena sebagian penghasilan channel ini akan kita haruskan ke orang yang membutuhkan. Oh ya sob, buat teman-teman yang punya cerita pengalaman horor pendakian gunung ataupun itu dan mau berbagi cerita ke kita, langsung aja follow Instagram gua @badrucapslock. Kuy kita gibah misteri. Langsung saja kita ke gibah misteri. Halo Bang Topan, salaman lagi ya kita. Gimana nih Bang, cerita pengalaman horor lu nih Bang? Jadi Baru Bolang itu bukan gunung, dia itu bumi perkemahan Baru Bolang, yang dimana di situ dijadikan tempat diklatnya kita orang. Oh, waktu itu diklat berarti? Diklatnya kita orang yang posisinya itu ada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Oh, di kaki gunung. Masih di kaki Gunung Gede Pangrango. Dulu itu kejadiannya di tahun 2016 itu di angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Waktu itu kita pendidikan, jumlah total pendidikan itu anggota ada sekitar 18 orang. Itu kita berangkat tanggal berapa ya? Gue agak lupa sih tanggalnya. Jadi kita pendidikan mulai di hari Kamis itu 4 hari. Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Nah, kita mulailah start dari Jakarta itu malam di hari Kamis malam Jumat kita udah mulai jalan nge-trek ke sana, bawa kendaraan dari Jakarta ya. Iya. Dari Jakarta sampailah kita di sana jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Nah, jam 2 pagi. Jadi kegiatannya itu adalah untuk memberikan suatu pendidikan ke anak-anak penerus yang dimana mereka harus ngerti bahwasanya pencinta alam itu seperti apa. Iya. Itu kan. Sampailah kita sudah di posisi di Pasir Muncang, anggota kita turunkan, siswa. Siswa kita turunkan, mereka mulai trek dari namanya ada trek kuburan Jerman. Kuburan Jerman? Iya, kuburan Jerman. Jadi
mereka awal jalan itu trek dari kuburan Jerman sampai nanti mereka ketemu di titik poinnya itu adalah di bumi perkemahan Baru-Bolang. Jadi posisinya itu masih di sebelum masuk ke taman bumi perkemahan mereka. Nah, ketika mereka sudah mulai dari kuburan Jerman, ngetrek sekitar jam 2 jam 3-an di sana, sampai Baru-Bolang itu sekitar jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Dari jam 4 pagi mereka kegiatan, akhirnya mulailah berjalan di hari pertama. Nah, kejadian bisnisnya gini, Bro. Jadi pada saat pendakian pada saat pendidikan itu anggota-anggota namanya sompral, mah kadang ada aja yang namanya manusiawi ya, Bro. Betul. Kejadian itu pada saat kita mulai agenda di malam hari, di hari Jumatnya, adalah salah satu anggota yang dimana pembawaannya memang auranya agak kurang bagus lah menurut penduduk sana atau makhluk sana. Itu yang ngebuat penunggu itu marah akhirnya. Nah, ketika penghuni itu sudah marah, masuklah ke raga si junior gue. Oh, masukan nih. Masuk nih ke masukan. Akhirnya kita cobalah netralisir. Cuma agak bandel nih penghuni situ. Jadi dia udah coba kita keluarkan dari badan si siswa, masuk lagi. Oh, masuk lagi. Sampai dimana kondisi kita udah pada nggak kuat karena dia masuk keluar terus. Akhirnya kita panggil lah kuncen lah, bukan kuncen sih maksudnya, dedengkotnya yang megang area Baru-Bolang. Akhirnya kita minta bantuan lah kepada namanya ada Mang Ujang. Kita minta tolong sama Mang Ujang tolonglah netralisir, ya kan? Karena sama kita orang nggak kena. Oh, nggak kena. Kesurupan itu hampir memakan waktu sampai 1,5 jam. Lama banget. Iya. Nah, ketika udah dinetralisir, terjadi lagi lah. Ada ke salah satu siswa sebenarnya. Pindah lagi serupannya. Pindah, tapi beda jin. Oh, beda jin. Cuma yang kedua ini nggak terlalu parah. Iya. Pada saat dibawa tarik dari tempat pendidikan ke area zona aman, kita netralisir lagi. Akhirnya normal. Nah, ketika si siswa sudah mulai agak normal, kita balikin lagi ke tempat pendidikan. Nah, tugasnya gue dan teman gue ini adalah ngecek peralatan mereka yang di dekat tempat pendidikan mereka. Itu kan tempat kegiatan. Nah, pada saat gue coba ngecek area itu, tiba-tiba gue disapa. Jadi disapanya gini. Kalian ngapain? Wah, akhirnya gue cobalah nanya ke temen gue. Der, lu denger gak? Gue denger. Siapa ya? Terus kita cobalah tengok ke salah satu pohon. Ternyata yang gue lihat itu masih kakinya. Akhirnya gue coba tengok lagi ke atas, karena kan di area itu kan banyak pohon pinus. Iya. Gue tengok lagi ke atas, ya kan. Ternyata palanya itu masih ada di atas pohon pinus. Palanya makhluk itu. Iya. Anjir, gue bilang, gue ngeri juga kan. Aduh, gimana dia? Udah buru-buru deh, cabut. Cabut lah kita orang kan. Nah, terus lucunya lagi ketika kita udah ngelewatin si pohon pinus itu, gua ngelihat ada sesosok pendaki, tapi bukan berwujud Indonesia, tapi bule. Oh, kayak orang-orang Belanda lah. Iya. Gitu kan. Lengkap, Bro. Lengkap, dia pakai carrier. Iya. Gua kira, ada orang dari mana? Sedangkan tempat pendidikan kan kita doang yang pakai. Oh, waktu itu emang kosong. Khusus buat lu doang. Khusus buat kita doang. Buat diklar kan? itu. Tiba-tiba kok ada sosok perempuan pakai baju carry, pakai seragaman carry lah kayak orang pendaki gunung. Cuma dia diem aja. Kayaknya coba kita tegur lah, ya kan? Nggak tahu dia ngerti apa enggak sih sebenarnya, ya kan? Iya. Wah, Der, manusia bukan lu, Der? Ya kan? Wah, bukan kali, Teh. Lu cabut. Cabut lah. Nah, sampai kita balik lagi ke bundaran tempat kita deket barak, ada anak kecil yang biasa main di dekat sungai. Wah, gue bingung lah awal-awalan kan, kok anak kecil malam-malam, ya kan,
Ternyata pas gua ngehin bukan makhluk hidup, bukan makhluk manusia, tapi memang kayak semacam tuyul. Nah, anak kecil yang memang sering main di area sungai. Wah, lihat gimana nih? Akhirnya dia kayak megang gua, ngegandeng gua untuk minta diantar. Oh, Dari bundaran itu minta diantar. Akhirnya yaudahlah, gue coba memberanikan diri, gue antarlah dia ke sungai. Nyampe sungai, hilang. anak kecil itu bang? Iya. Anjir, ini gimana urusannya ya kan? Gue coba pikir positif lah. Iya. Ya kan, gue coba pikir positif. Nggak akan kejadian apa-apalah aneh-aneh. Cuma akhirnya sampai di hari akhir itu kok ngerasanya gue diganggu Sama anak kecil itu? Iya. Dari mulai di hari Jumat malam sampai kita kelar pendidikan itu kan di hari Minggu. Iya. Ya kan, Minggu pagi lah. Minggu pagi. Gue diikuti dia terus kemana-mana. Oh. Nah, gue nggak ngerti sih dia ada rasa sukanya atau bagaimana. Biasanya kan kalau di dunia gaib itu ada cocok-cocokan antara apa namanya aura, Iya. aura manusia, ya kan. Gue akhirnya berpikir, wah ini harus ada sesuatu yang memang gue coba berikan ke penghuni tersebut. Tapi ini sifatnya bukan kita memuja, Iya. tapi gue coba sama-sama saling menghargai lah, kan duniaku duniamu, gitu kan. Lah iseng lah, karena gue juga dulu taunya cuma bakar rokok doang, kretek bakar rokok kretek. Iya. Gue simpen di situ. Oh, lu taruh tuh. Nah, sebagai tanda bahwasanya ya gue bener-bener minta izin lah dari kegiatan awal sampai akhir, ya kan, supaya berjalan lancar. Iya. Ya kan. Nah, terlepas itu ada lagi kejadian yang dimana ada sesosok jin ular. Jin ular. Iya. Jin ular ini sebenarnya yang mengganggu kegiatan-kegiatan kita jauh lebih parah. Iya. Jadi di saat adik-adik kita suruh untuk istirahat di hari malam, nah ada satu adik junior gue yang bandel nih. Iya. Gue suruh tidur di barak, di bivak, dia nggak mau. Oh, nggak mau dia. Nggak mau. Akhirnya ketika kita controlling lagi mereka, nah si siswa ini ada di depan bivak. Ya kan, ada di depan bivak yang gue lihat tuh ada sosok ular dan sosok gundurwo. Ish. Nah, karena penerangan mereka cuma hanya dari lilin, jadi kelihatan lah oleh kita. Jadi si gundurwo ini udah pengen begini, udah pengen pegang leher. Oh, Udah mau nyekap gini. Anjir, gue gemeter. Gue merinding gue cerita kayak gini. Jam 1 malam, Sob. Nah, akhirnya gue coba supaya jangan sampai nih anak kemasukan. Gue beranikan diri untuk nyamperin, Iya. untuk tegur dia. Takutnya namanya manusia bengong, lewatlah dia masuk, ya Iya. kan? Gue teriaklah dari agak jauhan, kenapa nggak masuk bivak? Ya bang, tempatnya sempit. Wah, nggak ada kata sempit, masuk, ya Iya. kan? Kita suruh masuk lah. Ya kan? Tegas dulu sebagai senior. Ya, kita suruh masuk karena jaga-jaga, karena mereka berkegiatan masih panjang waktunya, mereka kita suruh istirahat. Akhirnya ketika di Sabtu pagi kita masuk ke area Curug Beret. Masuk ke area Curug Beret dari bundaran Baru Bolang, tempat kita kegiatan midpoint-nya. Kita long march lagi ke jalan ke Curug Beret. Oh, tapi masih satu kawasan situ Masih ya? satu kawasan Taman Gede Gunung Pangau. Iya. Nah, di sana pun terbilang jalurnya adalah jalan ratunya hewan pacet. Hewan pacet. Binatang pacet. Binatang pacet, ya kan. Kalau biasa orang kenal kan banyaknya lintah kan. Lintah. Nah, tapi ada lagi satu hewan yang namanya pacet. Kecil tapi ngegigit. Kecil tapi ngegigit. Darah itu. Nah, masuk ke sana rame, bro. Jadi pada saat kita nge-track nih di siang hari, Iya. jarak 1 kilo atau 2 kilo
kita udah bisa ngedenger suara air terjun itu. Nah kan, sampai kita jalan, kita dengar kok ramai banyak orang, ya kan. Kita cobalah masuk ke area Curug Beret. Curug Beret itu. Curug Beret, karena tempat mereka biasanya untuk lomat istirahatnya daerah Curug Beret, untuk sedikit foto-foto dokumentasi lah sebenarnya. Iya. Di satu sisi, gue ngelihat kayak ada pintu goib, yang dimana itu kerajaan. Gue juga nggak hafal sih, maksudnya itu kerajaan apa, karena gue juga sebenarnya nggak tahu signifikan sejarahnya itu seperti apa. Tapi yang jelas gue ngelihat banyak prajurit di situ. Banyak prajurit. Banyak prajurit dari kerajaan tersebut. Iya. Ya kan. Emang mereka nggak ganggu sih, cuma buat gue sih agak serem sih jadinya. Iya, karena kita manusia kayak gitu. Kan, kok ini masih di jam siang, ya kan? Tapi kok gue bisa ngelihat itu, gitu kan? Wah, anjir. Gue masih berpikir gimana caranya yang sampailah kegiatan kita dihancur-hancurin lagi lah dengan hal kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah bro, ya kan. Di situ ada sekitar 4-5 prajurit dari kerajaan tersebut yang memang dimana ternyata dia menduduki pintu utama itu, bukan pintu utama, jadi di dalam lingkaran Baru Bolang itu ada beberapa pintu gaib. Ada beberapa pintu gaib. Nah, di Baru Bolang itu pintu gaib ketiga. Pintu gaib ketiga yang dimana memang dia ngejaga untuk area itu. Prajurit itu ya. Dan ditambah ada sesosok dewi lah buat gue. Dewi Pengunjung Wis itu cantik bro, cantik. Tapi dia berbicara, kalian kalaupun bikin kegiatan di sini, jangan sampai membuat kami marah. Oh, ngomong gitu dia. Dengan apa? Tidak membuang sampah, tidak berbicara kotor, yang membuat mereka akhirnya marah. Jangan sampai lah. Jadi pada saat gue nyampe di Curug Beret itu gue dikasih komunikasi oleh mereka. Dikasih komunikasi lah oleh mereka supaya kita dalam kegiatan jangan sampai melanggar aturan dari mereka. Oh, jadi udah dikasih ini sama dikasih tahu tuh. Iya, dikasih tahu. Dikasih tahu. Akhirnya ketika sudah sampai di Curug Beret, kita merasa sudah kegiatan di situ sudah harus cabut lagi lomat. Masuklah kita ke Curug Beret, ke jalur Kebun Teh. Normal tuh dari Kebun Teh sampai di Kalimati. Ada keganjalan lah di Kalimati. Karena di posisinya ketika kita masuk dari Curug Beret ke Kebun Teh ke Kalimati, itu kita turunin bukan tebingan sih, maksudnya tanah datar dari atas ke bawah. Jadi kali itu yang seumur umur nggak pernah ada airnya. Oh, kali itu kok berarti kering banget dong? Kering banget. Tapi ketika kita turun, kita diterpa hujan. Karena kita ngerasa udah berulang kali lewat jalur situ, nggak pernah ada air dong. Iya. Tapi ketika kita masuk ke area Kalimati, tiba-tiba air bah bro. Dari ujung sampai kita di posisi tengah itu, air itu posisinya udah sedada. Oh, sedada lu bang? Udah sedada. Iya. Yang awalnya kering itu ya? Awalnya kering, makanya gue bingung juga sih. Jalur yang nggak pernah ada airnya, tiba-tiba ada air. Makanya gue bingung kan, kok tiba-tiba air bisa sampai sedada posisinya kan. Nah, memang ada aturan main lah sebenarnya untuk di Kalimati ini, bahwasanya ketika kita masuk ke zona area di Kalimati, itu kita nggak boleh sampai kena gelap atau lewat dari maghrib. Jadi harus sebelum maghrib kita sampai udah di ujung jalur di Kalimati. Makanya pada saat kita mulai terabas jalur yang ada airnya, air bahnya, akhirnya karena kan posisi ramai kan, akhirnya kita coba bikin renggang supaya ketika ada pohon tumbang nggak ada korban yang akan terkena gitu kan. Akhirnya kita bikin renggang. Cuma kita dengan yang jalur yang biasa kalau normalnya kita nggak ada air bisa cepet, ini kan karena ada air jadi kehambat kan. Wah, ini gimana nih, nyampe kan ya pas maghrib atau pas minimal maghrib gitu kan. Yaudah, coba kita ikutin terus. Alhamdulillahnya
sampailah kita di ujung jalur tidak kena maghrib. Gitu kan. Nah, tapi ada hal aneh lagi. Nah, hal anehnya itu adalah jalur itu sebenarnya masuk ke area pesantren. Gue nggak perlu sebut ya itu area pesantren apa. Tapi memang di situ areanya terbilang angker lah. Gitu. Terbilang angker karena di setiap ujung jalan itu ada beberapa penghuni yang memang suka lalu lalang lah di situ. Lewat-lewatan gitu. Lewat-lewatan. Nah, ketika kita sudah sampai di ujung jalur itu, kita bikin kegiatan lagi sampai habis maghrib, gitu kan. Adalah kegiatan di kita yang memang setiap kali kita sudah sampai di luar ujung jalur Kalimati, kita ada kegiatan khusus di situ. Cuma ketika kita udah setengah jam sampai sejam kegiatan di situ, kok hawa udah mulai nggak enak kan. Akhirnya kita tarik lagi lah siswa sampai masuk ke area Barubulang lagi. Tapi ketika kita masuk dari jalur Kalimati untuk berjalan di Barubulang, itu ada sesosok perempuan yang dimana itu di gerbang pertama. Jadi Barubulang ini ada 3 gerbang. Gerbang pertama itu ada di pos pintu masuk Barubulang. Kedua itu ada di atas bundaran, yang di area Barubulang. Ketiga itu di Curug Bebek. Gitu. Nah, kan karena kita tadi habis dari Kalimati, masuklah ke area pintu pertamanya lagi. Pintu pertama area masuk bumi perkemahan Barubulang. Ketika gua nyampe di situ, si sosok perempuan ini ada di pos. Ada di pos. Anak-anak sih nggak ngeliat ya, tapi gue lihat dia tinggi, bajunya putih, panjang rambutnya. Aduh, ini siapa lagi ya kan? Maksudnya ada aja gitu setiap jalur ya, yang coba pengen ngeganggu konsentrasi kita orang, gitu kan. Terus dia ngomong, ngapain lagi kalian di sini? Kalian sudah banyak ngeganggu. Oh, kata dia gitu. Iya. Cuma gue nggak mau nanggepin. Gue jalanin aja, ya kan. Nah, pada saat kita udah ngelewatin pintu perkemahan Barubulang, kita melakukan kegiatan lah di situ. Sampai di mana kok ada salah satu anggota yang dimana tuh anaknya pendiam banget. Tapi ketika ada kegiatan yang kita lagi bikin di situ, tiba-tiba anak itu temperamen, benar-benar temperamen. Emosi langsung. Emosi. Padahal kegiatan yang kita lakukan ini bukan yang bersifat untuk membuat emosional mereka timbul, tapi membuat mereka disiplin. Kok gelagatnya aneh nih, gitu kan? Ternyata bukan yang dia sampai kesurupan, tapi sifatnya nempel untuk merubah sifat aslinya dia. Iya, jadi temperamen itu. Jadi temperamennya dia keluar tanpa dia sadari. Jadi dia nggak sadar kalau dia itu pun nggak dia pun nggak sadar. Akhirnya gue coba tepok dia, kan? Lu kenapa? Enggak bang, nggak apa-apa. Yang bener? Iya bang, nggak apa-apa. Pas gue coba lihat matanya lagi, ini bukan doi. Bukan dia. Nah, akhirnya kita hilangin lagi lah dari tubuh siswa tersebut. Nah, akhirnya ketika kegiatan situ sudah selesai, kita jalan lagi bang, terus sampai ke sungai. Nah, sampai di sungai itu kita balik lagi ketemu dengan anak-anak yang makin rame main di sungai, di jembatan. Anak kecil kayak gitu? Iya. Itu ada sekitar 7-8. Aduh anjir, merinding gue. Jadi anak itu manggil-manggil yang akhirnya ngebuat salah satu siswa perempuan ngejerit. Si perempuan ini sampai minta tolong pada saat dia lihat sesuatu. Bang,
Bang tolongin. Kenapa? Itu apaan? Itu anak kecil. Di mana? Di samping abang. Masa? Karena gue nggak mau sampai dia terlalu takut kalau gue menyadari hal itu. Iya. Nggak ada, bener bang itu. Udah dari sini. Akhirnya kita coba tutup penglihatannya dia sementara untuk sampai dia nggak terlalu melihat apa yang ada di situ. Mulai normal lagi, masuklah ke bundaran. Nah, di bundaran itu makin rame yang masuk ke area itu untuk mengganggu konsentrasi kita. Gue bingung lagi kan, gue harus ngadepin segini banyak gimana caranya. Sedangkan posisinya ini bukan satu sosok yang dimana bisa gampang untuk dinetralisir. Karena mereka udah beribu-ribu tahun tinggal di situ. Di tempat itu ya. Iya. Akhirnya gue coba memberanikan diri untuk meminta izin secara personal. Gue minta ke mereka supaya jangan sampai membuat jauh lebih berbahaya di dalam kegiatan ini, yang dimana mereka makin banyak masuk ke area itu. Nah, alhamdulillahnya ternyata ketika gue minta izin, salah satu yang memegang kunci wilayah itu akhirnya dia mengizinkan. Kayak juru kunci gitu. Akhirnya pada saat mediasi itu sudah kelar, alhamdulillah berjalan sampai akhir pun berjalan normal lagi Acara Diksar itu. Diksar itu. Cuma kan akhirnya ngebuat gue jadi was-was dengan banyak tragedi, dengan banyak yang dilihat, yang ngebuat sebenarnya bukanlah nyawa sebenarnya, tapi jiwa seseorang bisa terganggu kalau memang dia tidak kuat untuk nahan itu. Makanya kan nggak ada sebenarnya cerita setan, jin bisa melukai manusia atau membuat mati manusia, nggak ada sebenarnya. Cuma sampai mengganggu jiwanya pasti ada. Setiap tempat yang ada di situ akhirnya gua mulai pelajarin lah, ya kan, supaya next kedepannya hal-hal itu tidak terulang lagi. Iya. Ya kan. Tapi itu jadi sesuatu hal yang harus gua jadikan di luar utama dari safety, karena itu juga terbilang safety karena perihalnya adalah jiwa. Iya. Ya kan, perihalnya adalah jiwa. Kalau gue cuma bisa safety di dalam apa yang menjadi keamanan mereka, tapi di jiwa mereka tidak safety, kita juga sebagai penanggung jawab pasti salah. Karena pernah ada satu kejadian yang dimana penduduk situ nempel ke salah satu anggota, tapi di luar anggota kita ya, anak mapala kita, anak mapala lain, yang nempel sampai ke Jakarta. Wah, ngikut pulang ke Jakarta. Iya, penghuni situ. Sampai di Jakarta pun dia nggak bisa dinetralisir sampai siapapun. Harus dibawa balik ke bumi perkemahan itu. Makanya gue bilang penghuni sana itu bukan sesuatu hal yang kita bisa digampangkan. Kita harus mengakui gitu bahwasanya dengan keberadaan mereka, tapi dengan karena mungkin ketidaksopanan kita pada saat di jalur ataupun pada saat kita berucap yang berujung mereka tertarik ataupun tidak suka dengan apa yang kita lakukan di lokasi, akhirnya nempel lah mereka sampai rumah. Akhirnya jeda 2-3 hari ke depannya itu dibalikin ke sana, ke Berubulang, karena orang situ lah yang bisa menyelesaikan akhirnya. Jadi sampai rumahnya sempat diobatin gitu. Sempat dinetralisir. Akhirnya karena nggak bisa dibalikin lagi. Dan warga sekitar tuh yang ngobatin. Iya. Makanya memang nggak bisa sompral sih kita di sana tuh, karena memang jauh dari pemukiman deh. Jauh dari pemukiman. Makanya pada saat kegiatan pun warga penduduk setempat dilarang masuk ke area zona
Bumi Perkemahan Baru Bolang. Karena itu udah jadi salah satu aturan yang ada di situ. Gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa gue ceritain, karena buat gue cerita di Baru Bolang ini ngebuat sesuatu hal yang sebenarnya banyak orang juga yang nggak tahu, ataupun anggota-anggota gue pun yang lain yang nggak banyak tahu juga soal ini. Gitu. Alhamdulillahnya selama gue berjalan ke sana nggak ada yang terlalu vital sih, nggak terlalu fatal, cuma itu aja. Gitu. Nah Bang Topan, tadi yang lu ngelihat kayak gerbang gaib itu nyata banget Bang, depan lu tuh kayak kerajaan gitu Bang. Iya. Kerajaan. Nyata banget itu Bang. Nyata. Nyata. Dan itu yang lu lihat lu doang atau ada berapa orang tuh yang ngeliat Bang? Kalau yang memang mereka secara penglihatannya sangat baik untuk hal-hal kayak gitu pasti mereka lihat. Tapi gue sendiri pun nggak tahu bahwasanya apakah anak yang lihat, yang lain lihat, gue juga nggak tahu sih. Cuma karena gue bisa lihat itu, gue lihat beberapa banyak gerbang untuk masuk ke area Baru Bolang. Gitu. Dan tempat itu Bang emang khusus buat diksar atau emang tempat wisata aja sih Bang? Sebenarnya Bumi Perkemahan itu adalah tempat wisata. Tempat wisata untuk perkemahan. Tapi untuk orang-orang yang memang tidak tahu area itu, mereka cuma hanya kencer-kencer biasa gitu kan. Tapi memang lebih dominannya tempat itu dijadikan tempat untuk pendidikan ya. Pelatihan tentang alam gitu ya. Mapala dan Sispala dan yang organisasi lain-lain mungkin. Gitu. Dan itu masih maksudnya kaki-kaki Gunung Gede Pangrango ya? Iya, itu kan adanya di desa Sukagali. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Bang Topan ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Karena setiap pengalaman selalu memberikan cerita. Dan kali ini Bang Topan memberikan cerita pengalaman horornya waktu diksar tim mapalanya di daerah Bogor. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Bang ya. Yuk, sama-sama Bang. Makasih banyak nih Bang Topan nih udah mau menerima kita di sini nih. Iya, gue malah makasih lah kalau kalian udah bisa pada main kemarin. Alhamdulillah silaturahmi. Kita silaturahmi kemarin ya Bang. Jaga. Tahu gak sekarang ini jam 2:30 pagi. Gokil gak? Gokil. Suasana semakin mencekam. Dadah.